Perkenalkan, nama saya Priscilia Hansun dengan NIM 187040005, kelas B semester 7. Soal EAS penulisan ilmiah. Nomor 1. Jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawaban: manuskrip adalah sebuah tulisan tangan yang telah ditulis oleh orang terdahulu yang masih ada sampai saat ini. Manuskrip terdiri dari dua kata, yaitu manu dan skrip, yang jika diterjemahkan yaitu tulisan tangan. Konsep karya ilmiah yaitu ide, rancangan yang tersusun dalam pikiran, perasaan yang meliputi pikiran. Ide datang dari luar, bukan bakat, perlu dilatih. Proximity muncul karena kedekatan. Sumber naskah, publikasi daring, browsing internet, seminar dan workshop, public police, observasi, self-experiment. Tema yaitu ada pokok pikiran, dasar tulisan, penentuan arah, pondasi awal yang akan ditulis atau diuraikan. Selanjutnya topik, sesuatu yang sudah dinyatakan dan harus dibatasi segala hal yang ingin dibahas, yaitu ada pokok pembicaraan, topik bersifat implisit atau tersirat. Selanjutnya judul adalah nama, merek, atau label tulisan judul bersifat eksplisit atau tersurat. Menentukan judul ketika atau setelah menulis. Selanjutnya menentukan tingkat ketertarikan pembaca, harus satu dan topik dan jangkauannya. Selanjutnya berbentuk frasa bukan kalimat, yaitu singkat dan jelas, menarik minat pembaca. Masalah kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada, kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal. Selanjutnya kesenjangan antara harapan desain dan kenyataan solen. Ciri-ciri karya ilmiah: suatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain, karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya. Selanjutnya menyintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya, membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain, sesuatu yang baru dilakukan di negara lain tetapi belum dilakukan di negaranya, mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru sebagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi, belum ditauti oleh orang dalam bidang ilmu yang ditentukannya, yaitu menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal, menambahkan pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya, menulis informasi baru untuk pertama kali, memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain, melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal. Selanjutnya sistematika penulisan karya ilmiah. Pertama, pra penulisan, yaitu mempersiapkan bahan, membuat kerangka. Kedua, penulisan, mengembangkan kerangka. Ketiga, pasca penulisan, periksa, kurang lebih, referensi, koreksi, revisi. Dan nomor 2, jelaskan hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Jawaban: pertama, hal utama dilakukan yaitu kemauan dan kemampuan memotivasi diri atau pengetahuan dan kemampuan. Kedua, lalu membuat tahapan persiapan penulisan, yaitu perumusan ide dasar, penentuan masalah, penetapan tujuan, studi literatur, observasi awal, etik, dan perizinan. Yang ketiga itu jelaskan hal-hal prinsip dan penelusuran keputusan. Keempat, menguraikan secara singkat pada jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Nomor 3 yaitu jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, dan kisah sejarah dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai
penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sejenis metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, dan koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori, mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapat landasan teori mengenai masalah akan diteliti. Kegiatan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, dan pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan yang bertujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, dan plagiat. Kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Nomor 3 itu uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika adalah suatu sistem tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Maka etika penulisan ilmiah adalah standar, aturan, perilaku, dan moral yang mengikat mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Etika penulisan karya ilmiah itu pertama mengikuti penunjukan penulisan karya ilmiah, tidak menggunakan data hasil oleh data tertentu secara berulang tanpa kaidah acuan, melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya, menulis semua sumber acuan di daftar pustaka, tidak melakukan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak berhak, menggunakan bahasa yang baik. Pelanggaran etika publikasi artikel ilmiah yaitu pertama research fraud, yaitu fabrication, falsification. Nomor 2 itu plagiarisme, itu data, word, and process. 3 ideal and concept. Yang ketiga authorship. Keempat simulation submission. Kelima duplicate publication. Keenam conflict of interest. Yang kelima yaitu berikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. Yang pertama yaitu menulis citasi di kalimat awal teks. Tidak dapat dipungkiri banyak orang merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara menuliskan citasi yang benar, karena memang ada beberapa model. Nah, sebaiknya ada beberapa catatan yang harus dipahami dalam menulisannya. Antaranya sebagai berikut, yaitu menulis citasi dengan satu penulis. Ada beberapa citasi yang ditulis oleh satu penulis. Pertama, dapat ditulis tanpa menggunakan halaman, dan kedua, tidak menggunakan halaman. Berikut adalah contohnya. Yaitu Andre dalam kurung 2020 menyatakan bahwa B. Menulis citasi dua penulis akan berbeda lagi jika jumlah penulis lebih satu atau ada dua penulis. Maka penulis sumber citasi atau kutipan dari awal kalimat atau awal teks dapat ditulis dengan cara berikut. Sini boleh dilihat, yaitu Irukawa dan Hanifa dalam kurung 2020. C. Menulis citasi yang lebih dua penulis. Tentu saja berbeda secara teknis penulisan citasi yang jumlah penulisan lebih dari 2, maka penulisan dapat dilakukan dengan cara menyingkat dengan kode, misalnya seperti berikut. Sumber citasi di akhir kalimat yaitu pertama satu penulis. Di sini bisa lihat ada contoh, jika disertai halaman maka penulisan citasi seperti yang ada di sini boleh lihat. Dan B. Dua penulis ada di contoh, jika disertai dengan halaman maka penulisan citasi di akhir kalimat seperti yang ada di contoh. Lebih dari dua penulis jika ada penulisan nama. Jika untuk penulisan nama cukup tulis satu penulis saja. Kemudian